Halo rekan-rekan mahasiswa, ketemu lagi dengan Bu Ernia, masih di praktikum pilot plan. Jadi pada video sebelumnya kita telah membahas tentang teori pengantar volume film evaporator bagian yang pertama, di mana kita membahas tentang prinsip dari volume film evaporator. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan teori pengantar volume film evaporator. Apa tujuan dari praktikum FFE? Yang pertama, mahasiswa mengerti dan memahami proses evaporasi dalam volume film evaporator yang meliputi definisi dan tujuan evaporasi, tipe alat, dan prinsip kerja alat. Yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan peralatan FFE dengan benar, baik pada tahap persiapan, yaitu meliputi sistem keamanan, umpan dan peralatannya. Kemudian pada setting peralatan menggunakan konfigurasi co-current maupun counter current, dan pada tahap startup running analisa sampel dengan menggunakan deteksi kompleksometri, serta yang terakhir adalah tahap shutdown. Kemudian yang ketiga, tujuan ketiga adalah mampu melakukan perhitungan perpindahan massa dan panas untuk proses evaporasi pada peralatan FFE. Meliputi evaluasi neraca massa dan evaluasi neraca energi. Bagaimana alur proses pada peralatan FFE? Kita bisa membagi konfigurasi peralatan FFE itu menjadi dua, yaitu co-current atau secara direct dan counter current atau indirect. Bagaimana masing-masing penjelasannya, perbedaan di antara keduanya? Nah, kalau kita bisa menjelaskan pada konfigurasi co-current itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada feed masuk, ya, feed masuk dari sebelah kiri ini, ya, ini ada feed masuk, kemudian ada steam masuk juga dengan arah yang sama, ya, steamnya di sini sebagai pemanas, steam masuk, keluarnya nanti adalah sebagai kondensat, ya. Nah, feed di sini berarti adalah suatu larutan gitu ya, larutan yang ketika dipanaskan maka pelarutnya akan menguap menjadi vapor, ya, di sini vapor. Kemudian sebagian pelarut dan zat terlarut itu akan menjadi concentrated product atau liquid, ya, yang di ke arah bawah ini, ya. Nah, itu adalah gambaran untuk konfigurasi co-current. Sedangkan pada konfigurasi counter current ini berbeda. Ya, kalau pada co-current tadi antara feed dan steamnya searah, ya. Tapi kalau pada konfigurasi counter current, feed dan steamnya berlawanan arah, ya. Kalau di sini ada feed masuk, kemudian steamnya dari arah berlawanan, ya, steamnya dari sini, steam masuk, keluarnya sebagai kondensat. Sama seperti tadi, karena adanya pemanasan maka di sini ada vapor yang keluar dan dari bawah sini keluarnya adalah concentrated product. Nah, itu dilihat dari arahnya, dari arah feed dan steamnya. Nah, apa yang disebut direct dan indirect ini nanti akan saya bahas di pembahasan selanjutnya. Ini adalah flowsheet dari volume film evaporator. Di sini ada beberapa peralatan yang ada di beberapa alat yang ada di peralatan volume film evaporator. Yang pertama, ini adalah T7. T7 ini adalah tangki umpan. Jadi dia berfungsi untuk menampung feed atau umpan. Dalam hal ini feednya adalah larutan MgCl2. T7 ini berbentuk cylindrical tank, ya. Kemudian yang kedua ada P1. P1 ini adalah pompa feed untuk mengalirkan umpan dari T7 menuju ke W2.
Nah, apa itu W2? W2 ini adalah evaporator, ya, evaporatornya. Tentu saja kalau evaporator fungsinya untuk menguapkan pelarut dari larutannya. Ya, larutannya mengandung zat terlarut non volatil. Tipe dari evaporator ini adalah falling film evaporator. Kemudian ada juga yang disebut heater, ya. Di sini ada heater W1. W1 ini digunakan hanya pada konfigurasi counter current untuk memanaskan fresh water sebagai pemanas pada W2, ya. Jadi kalau pada konfigurasi counter current nanti akan saya jelaskan lebih detail, ya. Ada fresh water dari sini, ya, fresh waternya. Fresh water ini nantinya akan dipanaskan di dalam heater atau W1 ini dengan pemanasnya adalah steam, ya, steamnya dari sini. Nanti di W1 akan terjadi pemanasan, pertukaran panas. Pemanasnya adalah steam. Nah, nanti fresh waternya yang telah dipanaskan tadi nanti akan digunakan sebagai pemanas di W2 atau di evaporatornya. Itu untuk konfigurasi counter current. Kemudian ada P2. Di sini P2 ini adalah pompa fresh water. Jadi tadi kan adalah kita punya fresh water yang mau dipanaskan di W1, ya, mau dipanaskan di W1. Nah, ini P2 ini adalah pompa fresh water. Kemudian selanjutnya ada W3. W3 ini adalah kondensor. Jadi dari setelah tadi proses evaporasi, nanti dari evaporator maka pelarutnya akan berubah jadi vapor, ya. Vapor yang pelarut yang telah berubah jadi vapor tadi akan dikondensasi di W3 sehingga dia berubah fase menjadi liquid yang kita sebut sebagai distilat, ya. Distilatnya akan turun ke tangki T3 dan T4. Nah, di sini ada T5 dan T6. Apa itu T5 dan T6? T5 itu adalah tangki separator untuk memisahkan uap dan produk hasil evaporasi. Jadi kalau pada T5 ini nanti akan dipisahkan yang vapor, yang pelarut yang telah berubah jadi vapor itu akan naik ke atas menuju W3 untuk dikondensasi, sedangkan liquidnya, ya, yang tidak ikut teruapkan itu akan turun ke bawah menjadi produk. Sedangkan T6 ini adalah tangki kondensat vakum, fungsinya untuk mempercepat proses kondensasi yang terjadi pada kondensor W3. Nah, ini dikondisikan dengan kondisi vakum, ya. Vakumnya bisa kita lihat dari sini, ya. Ini dikondisikan keadaannya vakum di T6 sehingga proses kondensasi di W3 itu lebih cepat. Kemudian, nah, ini ada T1, T2, T3, dan T4. T1 dan T2 ini adalah tangki produk, sama-sama tangki produk, ya, untuk menampung produk hasil evaporasi. Jadi kalau pada tangki produk ini tipenya adalah spherical tank, juga sama untuk tangki distilat, spherical tank juga. Tangki distilat itu yang T3 dan T4 ini, ya. Fungsinya untuk menampung uap hasil evaporasi yang telah terkondensasi dari W3 tadi, ya. Di sini akan ditampung distilatnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk flowsheet FFE ini ada dua konfigurasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ada konfigurasi co-current dan konfigurasi counter current. Kalau pada konfigurasi co-current, ya, tadi sudah saya jelaskan, pemanasan dilakukan secara langsung atau direct, ya, dilakukan oleh steam, ya. Pemanasnya adalah menggunakan steam dan pemanasan ini terjadi secara langsung, direct steam, gitu, ya. Bagaimana proses pemanasan pada konfigurasi co-current ini? Jadi
kalau yang bertanda merah ini atau pink ini ya, ini adalah aliran dari steam. Nah, prosesnya seperti yang ada di gambar sebelah kiri atas ini ya. Di sini pada konfigurasi co-current tadi sudah sempat saya jelaskan di situ ya. Ada steam masuk, kemudian feed-nya juga masuk dengan arah yang sama ya. Steam dan feed sama masuk dengan arah yang sama. Kemudian steamnya ini nanti digunakan untuk memanaskan. Setelah digunakan untuk memanaskan, dia akan berubah fase jadi kondensat ya, berubah fase menjadi liquid yang kita sebut sebagai kondensat. Sementara feed atau larutan yang kita mau evaporasikan, pelarutnya akan menguap karena adanya pemanasan tadi, dia akan menguap menjadi vapor ya yang ke atas ini, kemudian yang tidak ikut teruapkan itu akan menjadi concentrated product ya, berupa liquid ya yang di bawah ini. Nah, sama seperti yang saya jelaskan di sebelah kiri atas ini, pada konfigurasi co-current ini, jadi steamnya dari arah sini ya, steamnya dari arah sini, kemudian masuk ke dalam W2 evaporator ya. Nah, di sini dia berfungsi untuk memanaskan larutan yang ada di dalam W2 ya. Setelah digunakan untuk memanaskan, steamnya akan keluar dari sini ya, kemudian menjadi kondensat ya. Bagaimana pada konfigurasi valve pada konfigurasi co-current? Jadi kalau di sini itu steam masuk ya melalui katup steam utama, kemudian di sini ada V1. V1 ini berarti kalau aliran steamnya seperti ini, berarti V1-nya membuka ya. Di sini berarti V1-nya membuka supaya steamnya bisa masuk, gitu kan. Kemudian ke arah sini ya. Nah, di sini ada V2. V2 ini kalau pada konfigurasi co-current, alirannya kan ke atas ini. Berarti V2 tutup ya. V2 tutup, V4 juga tutup. Karena kita mau ke atas bukan ke samping, jadi V2 dan V3 tutup, otomatis yang ada di sini juga tutup ya. Kemudian nah ini alirannya adalah melalui V3, berarti V3 buka ya, V3 buka, kemudian V7 tutup karena dia mau belok ke kanan ya. V7 nya tutup, otomatis yang V8 juga tutup. Kemudian V3, dari V3 kemudian dia mengarah ke W2. Karena di sini ada aliran fresh water, nah kita nggak mau memasukkan fresh water pada konfigurasi co-current, maka V6-nya juga ditutup. Kemudian steamnya akan masuk ke dalam FFE, memanaskan di FFE, keluar melalui V10 ya, berarti di sini V10-nya dibuka. Sedangkan V5-nya ditutup ya, karena kita mengarahkan ke sini ke bawah ke arah V10. Kemudian V10 buka, maka kondensatnya akan keluar ya. Itu untuk konfigurasi co-current ya, konfigurasi valve pada konfigurasi co-current. Nah, yang berwarna biru tua ini itu adalah aliran feed ya. Feed-nya kan melalui dari tangki umpan T7 dipompa dengan P1, kemudian masuk ke dalam FFE. Nah, masuk ya dari sini ke sini, masuk ke dalam FFE bagian atas. Nah, kemudian ini dalam fase liquid ya. Ingat, ini dalam fase liquid. Kemudian, nah ini turun ke bawah. Setelah proses pemanasan di FFE tadi, sebagian sudah berubah fase jadi vapor ya. Pelarutnya telah berubah fase jadi vapor, sebagian masih bersisa pelarutnya dalam fase liquid, dan concentrated product atau zat terlarutnya juga masih dalam fase liquid. Maka di T5 akan dipisahkan. Vapornya naik ke atas, jadi aliran vapornya yang biru muda ini ya. Vapornya naik ke atas. Nah, berarti di sini kalau pada
konfigurasi co-current maupun nanti pada konfigurasi counter current sama ya untuk di sini. Jadi vapor itu akan dikondensasi di W3, nah, maka dia akan berubah fase jadi liquid. Akan turun ke bawah, masuk ke tangki distilat. Jadi kita menyebutnya adalah distilat untuk uap hasil evaporasi yang telah terkondensasi di kondensor, maka dia akan menjadi distilat. Dalam hal ini siapa yang menjadi distilat? Karena kita menggunakan larutan MgCl2. MgCl2 itu artinya dibuat dari padatan MgCl2 yang kemudian dilarutkan dengan air ya. Pelarutnya adalah air. Jadi yang menguap, yang berubah fase jadi vapor tadi itu adalah air. Air saja, karena titik didih air itu lebih rendah daripada titik didih MgCl2, maka airnya yang akan menguap menjadi vapor tadi, dan otomatis distilatnya adalah air. Sedangkan liquid produknya yang turun ke bawah, yang masuk di tangki T1 dan T2 ini adalah sebagai produk atau concentrated produknya ya, liquidnya adalah larutan MgCl2 yang tentunya konsentrasinya lebih tinggi karena pelarutnya telah teruapkan ya. Jadi di sini akan diperoleh produk yang konsentrasinya lebih tinggi daripada umpan. Itu untuk konfigurasi co-current. Sedangkan kalau pada konfigurasi counter current, bedanya apa? Bedanya adalah pada konfigurasi counter current itu pemanasnya menggunakan fresh water yang telah dipanaskan oleh steam. Jadi pemanasan oleh steam tidak secara langsung ke dalam evaporator, tetapi steamnya digunakan untuk memanaskan fresh water. Nah, dari sini nanti yang akan digunakan untuk memanaskan di dalam W2 atau evaporatornya. Nah, sama seperti yang tadi, jadi yang bertanda merah ini adalah untuk aliran steam, sedangkan yang bertanda ungu ini adalah untuk aliran fresh water. Fresh water yang mau kita panaskan ya. Kemudian setelah dipanaskan dia akan menuju ke W2 sebagai pemanas di dalam W2. Pemanasnya siapa? Pemanasnya adalah steam, pemanas di dalam heater ya. Pemanas di dalam heater adalah steam. Nantinya steamnya akan berubah jadi kondensat ya. Oke, seperti itu. Untuk aliran umpan masih tetap sama ya. Umpannya dari T1 dipompa oleh P1 masuk ke dalam W2. Dari W2 nanti akan berubah fase, pelarutnya akan berubah fase jadi vapor. Vapor akan naik ke atas dari tangki separator, akan naik ke dalam kondensor, kemudian dikondensasi, kemudian akan turun ke bawah ini sebagai distilat. Sedangkan liquidnya, concentrated liquidnya akan menjadi produk. Untuk di sini sama prosesnya. Yang membedakan hanya pada pemanasnya saja. Jadi kalau pada counter current pemanasnya adalah fresh water yang telah dipanaskan oleh steam-nya. Jadi pemanasan yang dilakukan oleh steam itu tidak secara langsung, tetapi secara tidak langsung. Seperti itu. Dan alirannya juga akan berbeda ya. Jadi konfigurasi valve-nya juga akan berbeda. Kalau pada counter current, jadi kalau kita lihat di sini, steam masuk ya, berarti V1 membuka, kemudian dia mengarah ke V4, otomatis di sini V3-nya adalah tutup ya, V3-nya tutup karena supaya aliran steamnya masuk ke V2. Kemudian V2-nya
buka ya, V2 buka, kemudian steamnya masuk ke W1 keluar sebagai kondensat. Sedangkan untuk aliran fresh water berarti ini V6-nya buka, V6 buka, kemudian V7 juga buka, kemudian di sini V9 juga harus terbuka karena dia mau masuk ke dalam W1. Kemudian V5-nya juga harus dibuka karena ini mau masuk ke dalam W2. Seperti itu untuk V10-nya yang ditutup. Oke, seperti itu untuk konfigurasi valve-nya. Kita masuk di sistem pengkodean peralatan ya. Pada sistem pengkodean peralatan, di sini nanti kalian akan saya beri tugas untuk membuat sistem pengkodean peralatan. Peralatannya sudah saya jelaskan di pemaparan sebelum ini ya tadi ya. Nah, apa saja peralatan yang ada di apa saja alat-alat yang ada di peralatan FFE itu nanti kalian silahkan membuat sistem pengkodeannya. Jadi di sini saya buatkan tabel untuk memudahkan. Di sini ada kode alat ya, kode alatnya sudah terlihat ya di flowsheetnya tadi. Masing-masing kode alat sudah ada. Ini saya contohkan satu saja. Untuk W1 ya, kode alatnya W1, nama alatnya adalah heater. Nah, fungsi alatnya apa? Untuk memanaskan fresh water sebagai pemanas pada W2 pada konfigurasi counter current ya. Diberi keterangan konfigurasi counter current karena kalau pada konfigurasi co-current heaternya tidak digunakan. Jadi harus spesifik ya. Memang dia digunakan untuk konfigurasi counter current. Pada keterangan, pada kolom keterangan itu silakan dituliskan tipe dari alatnya apa. Jadi kalau pada heater tadi tipe alatnya adalah double pipe heat exchanger atau DPHE. Nah, kemudian nanti kalian silakan meneruskan untuk kode alat P, T, V, TI, dan PI ya. Nanti silakan diidentifikasi untuk sistem pengkodean peralatannya seperti apa. Bisa dicek di modul ya, nanti silahkan dibaca-baca modulnya. Kemudian untuk keterangannya bisa diisi dengan tipe, kalau seperti ini tadi ya, tipe alatnya apa, kemudian atau sistem pembacaannya bagaimana, konfigurasi sesuai setup. Jadi kalau misalkan nanti pada valve ya, untuk V berapa, misalkan V1 dan V2 dan seterusnya, itu bagaimana konfigurasinya. Misalkan kalau misalkan tadi V5 misalkan pada konfigurasi co-current itu dia posisinya terbuka apa tertutup seperti itu ya untuk keterangannya. Kemudian, nah ini saya beri keterangan untuk alat utama, itu nanti ditulis keterangannya adalah tipenya, kemudian valve, untuk valve itu konfigurasi sesuai setup, terbuka atau tertutup saat co-current atau counter current. Kemudian kalau untuk indikator TI maupun PI, ini nanti keterangannya adalah indikatornya itu secara manual atau melalui panel kontrol gitu ya. Oke, itu untuk sistem pengkodean. Nah, demikian untuk video pada teori pengantar FFE ya, bagian kedua ini. Nanti kita akan melanjutkan di teori pengantar FFE di bagian ketiga. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.